Jadi tiap lewat gang gitu kayak anjir di sini nih gue ngeliat Dinda nih. Bener yang di sininya aja. Bener-bener kayak gue nggak mau lagi ke belakang bodo amat gitu gue lari. Tapi kok ini pelan banget ya. Bener kayak enggak kayak tapi kekuras banget tenaganya. Oh iya. Liatin terus. Yang tadinya di begini doang, tiba-tiba muncul satu badan. Kayak nggak tahu aja, kayak shock. Besokannya demam seminggu, bener demam seminggu. Lu kan jemput abang lo pulang lewat jalan itu lagi Enggak mau. Oh, lo muter. Selamat datang di Trot, cerita horor terkini yang akan mengocok-ngocok adrenalin kalian. Semakin dikocok semakin tegang. Oke, balik lagi sama gue Icang di sini dan seperti biasa kita masih ditemani sama Livi Ciananta. Halo semuanya. Oke, kali ini kita udah kedatangan narasumber yang bakalan nyeritain bagaimana kisah horornya atau mungkin pengalaman-pengalamannya selama hidup. Langsung aja kita kenalan sama narasumber kita. Halo Bang. Halo. Halo Bang. Fahad. Halo. Fahad. Oke, Fahad, kita di sini biasanya punya minuman khusus. Kita sajikan untuk setiap narasumber yang datang. Mau coba? Minuman. Mau lah. Lalu minuman apa dulu? Aman kok, tenang. Coba silakan masuk minumannya. Nah, ini minuman dia punya khasiat untuk mengikat hawa nafsu, melepas adrenalin. Nah, mantap gak tuh? Tapi ada efek samping gitu. Nah, itu harus dirasain sama lo sendiri. Rasanya? Gak bisa dijelasin pokoknya rasanya. Harus langsung diminum. Safe kok. Panas nggak? Enggak. Enggak. Gimana? Mulai berasa? Berasa ya? Oke, kalau udah mulai berasa kita langsung lanjut ke ceritanya. Jadi gimana nih, Bang Fahad? Apa yang mau di-share atau diceritakan sama kita di sini tentang pengalaman Horor ya? horor? Yes. Pengalaman horor yang masih diingat sampai sekarang itu sebenarnya udah lama banget waktu kecil sih. Waktu kecil itu kayaknya SD kelas 4 kelas 5 lah. Itu di situ kejadiannya sebenarnya nggak jelas juga sebenarnya nggak apa, cuma yang sampai sekarang aku yakinin itu aku ngeliat itu pocong. Oke. Gimana tuh kronologinya? Jadi waktu aku SD itu aku sama abang aku ini kita emang satu tempat main gitu di salah satu rental PS gitu. Oke. Nah, jarak dari rumah ke rental ini itu harus lewatin gang kecil. Gang kecil itu bener-bener kayak cuma muat satu motor doang. Jadi kalau misalkan mau lewat situ ya emang bener sepi aja, kosong, nggak ada apa-apa. Nah, bentukannya itu pertigaan gini gang kecilnya. Jadi ini rumah aku. Terus di sini tuh ada gang kecil. Nah, gang kecilnya ini masuk ke sini itu jadi pertigaan. Jadi bentukannya kayak gini. Oke. Nah, itu posisinya seingat aku jam 11 mau ke jam 12 karena itu aku disuruh sama nyokap untuk manggil abang aku yang masih ada di sana, suruh pulang. 12 malam ini maksudnya? Iya. Oh, oke. Cuma karena emang kita udah biasa ke sana jadi sama nyokap juga kayak ya udah samperin ke situ suruh pulang gitu. Jadi karena sebenarnya teman-teman aku pun kalau misalkan mau lewat situ emang nggak berani sendirian, emang selalu rame-rame karena ada aja 1-2 orang yang emang selalu ngerasain hal-hal aneh kalau misalkan lewat gang itu. Nah, karena di situ juga kayak sebenarnya ada opsi lain untuk menuju ke sana tapi jauh, paling dekat tuh lewat situ. Jadi ya udahlah lewat situ aja. Jalan, pas udah sampai di pertigaan, pas udah sampai di belokan kayak gini, ini kan ada yang ke sana, ada yang ke sini. Pas aku udah berhenti di pertigaan ini, pas mau belok, tiba-tiba di ujung sana ada yang nongol. Bentuknya kayak cuma begini doang. Abis itu kayak manggil. Tapi manggilnya itu bukan manggil nama, kayak bersuara aja. Bersuara kayak ngeluarin suara gitu. Jadi pas aku tiba-tiba mau belok, langsung begini lagi,
karena ngerasa ada sesuatu tuh di depan, kayak ada orang gitu kan. Dan jaraknya juga nggak begitu dekat, jadi aku ngeliatin itu harus yang kayak bener nih siapa sih gitu kan. Ini siapa nih orang, liatin terus, yang tadinya di begini doang tiba-tiba muncul satu badan. Ini udah muncul tapi ya di situ kan masih kayak siluet aja kan. Siluet bayang-bayang entah warna putih atau hitam itu masih nggak terlalu jelas. Terus diliatin terus nih orang mau manggil gue atau mau kemana sih gitu kan. Terus liatin terus makin lama ini makhluk ini mendekatnya itu kalau misalkan pocong itu kan loncat kan yang kita tahu. Dia tuh jalannya datar aja gitu. Kayak melayang berarti? Kayak melayang. Okay. Nah pas udah makin dekat barulah kelihatan bentukannya dengan kafan dan lain-lain. Asli. Sumpah. Itu makanya aku kalau misalkan ditanya tentang cerita horor yang aku inget sampai sekarang tuh itu. Dan besokannya itu aku demam. Oh. Itu pas jadi jalannya itu juga nggak yang bus gitu. Pelan banget. Jadi terpaku gitu loh. Matanya jadi kayak ini apaan sih? Makin kesini, wah pas udah tahu itu pocong itu langsung lari ke arah yang pertigaan itu. Itu udah lari bener ngerasa ini udah kenceng banget stok tenaga. Tapi yang aku lihat di kiri kanan, aku kayak jalan kaki. Hah? Ngerti nggak? Iya. Ngerasa ini udah kencang banget nih gerakan. Tapi aku ngeliat ke kiri kanan itu bangunannya ini kayak lagi jalan biasa. Ya, maksudnya nggak masuk akal sih sebenarnya kalau dicerita, tapi yang aku yang ngalamin tuh kayak gitu. Iya. Terus dari situ maksudnya pas lu berhadapan kan? Berhadapan tapi jadi jaraknya itu dia udah beberapa meter udah mau ngedekat, itu baru aku bisa bener lari, baru sadar kalau itu tuh bukan orang. Tapi pas lo lari itu kan slow motion ya rasanya, tapi lo sempet ngeliat nggak dia ngikutin atau nggak? Itu nggak berani nengok ke belakang. Oh jadi bener-bener yang di sininya aja. Bener-bener kayak gue nggak mau lagi ke belakang, bodo amat gitu lari. Tapi kok pelan banget ya. Bener kayak tapi kekuras banget tenaganya. Iya. Jadi akhirnya sampai ke tempat itu, sampai ke rental PS itu semua pada nanya lo kenapa? Itu udah ngos-ngosan, keringetan apa segala macam, nggak bisa cerita. Oh nggak cerita jadinya? Tapi nggak bisa cerita. Kayak nggak tahu aja, kayak shock. Besokannya demam seminggu, bener demam seminggu. Lu kan jemput abang lo pulang lewat jalan itu lagi nggak mau. Oh lo muter. Abang lo nanya nggak? Kan yang kita tahu itu jalan shortcut kan. Maksudnya kenapa abang lo mau biarin lo buat muter? Karena emang semua orang tuh takut lewat situ. Iya. Wah. Berarti emang udah ada. Karena umur gue sama abang gue juga cuma beda 3 tahun. Jadi kita sama-sama masih kecil. Iya. Jadi kayak emang gak ada yang berani aja lewat situ. Jadi kalau misalkan tiba-tiba gue bilang, "Udah kita lewat situ aja." Ya udah, yuk. Gitu. Emang gang itu tuh udah terkenal orang lewat situ udah pasti ada aja gitu kan biasanya. Iya. Dan lu nekat gitu ya. Tiba-tiba beraniin diri sendirian. Karena itu paling cepat. Dari situ paling cepat. Jadi kayak udahlah. Kena juga. Itu dia, kena juga. Berarti memang udah ada cerita sebelum yang mengenai gang. Iya, ada selalu. Apa ceritanya? Waktu itu pernah temen juga dia lewat situ. Itu posisinya malam juga. Jadi di jalan tiap dia ngelangkah itu di belakang juga ada orang langkah. Aduh. Tiap dia berhenti, suara juga berhenti. Tuh diikutin gitu, creepy banget tuh. Pernah dia akhirnya ngetes, dia mau jalan kayak pelan-pelan aja nih, tek. Suara juga gitu, suara di belakang juga gitu, tek. Pas dia berhenti, suara di belakang, dek. Itu dia lari langsung. Anjir. Itu. Makanya kayak setiap diceritain tentang gang itu tuh kayak, sih gue tiap lewat situ nggak ada apa-apaan. Tapi akhirnya kena juga. Ini tuh boleh tahu gak daerah mana? Jakarta Timur. Oh. Tepatnya di Cawang. Oh di Cawang. Kalau kita mau nyari banyak lagi gang di situ ya. Iya. Susah juga. Iya, adalah salah satu gang di situ. Kacau banget. Tapi ada
urban legendnya nggak ternyata? Iya, dari Tahu sih. orang-orang situ mungkin. Kita nggak tahu sih. Lu masih tinggal di sana nggak sampai saat ini? Sampai sekarang sih sering main ke sana, cuma udah nggak tinggal di sana. Ada cerita baru lagi nggak yang lo dengar tentang gang itu? Belum sih. Cuma emang itu cerita kita waktu kecil itu yang masih sampai jadi cerita sampai sekarang aja. Iya, karena teman-teman lo mungkin yang dulu udah ada yang pernah mengalami itu juga ya kan. Sampai sekarang pun kalau misalkan mau main ke sana masih lewat gang itu. Jadi tiap lewat gang itu kayak anjir di sini nih gue ngeliat Dinda nih. Iya. Di sini nih. Kayak dan dulu waktu kita kecil kan karena emang ya udah emang fisik kita juga udah berubah kan. Gang itu tuh pas dulu kayak panjang aja. Oh, Kayak oke. untuk dilewatin tuh kayak lama gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kesana lagi kayak segini doang padahal jaraknya ya. Nah, sekarang kan fisik juga tuh udah berubah kan, sekarang udah lebih gede apa. Cuma waktu kecil tuh horor banget gang itu. Tapi selain itu ada pengalaman horor lo lagi nggak yang mungkin juga dia membekas lah sama lo? Baru terjadi kemarin sih Januari. Oh, baru nih. Itu sebenarnya kayak sebanyak juga sih orang ngalamin gini kayak ketindihan gitu. Kayak ketindihan tapi berasa interaksinya. Bukan ketindihan yang kayak cuma ada bayang-bayang doang. Berasa interaksinya tuh gimana maksudnya? Jadi kalau ketindihan kan di kasur gitu kan. Ini jadi awalnya nginep sini. Terus tiba-tiba nggak bisa nengok ke samping ini. Bener-bener kaku lah badan. Tapi ngerasa di belakang ada orang nih. Oke. Ngerasa di belakang ada orang dan ada suara-suara juga. Mata melek. Tapi nggak bisa balikin badan. Nah biasanya kan kalau kayak gitu ya udah kayak cuma ngelihat di buntut mata doang kan, kayak ada bayangan atau apa. Nah yang kemarin aku rasain itu di belakang sini, ini kasur ini kayak ada yang lagi ngelangkah gini. Kayak ngerti nggak sih gimana ya dijelasin ya? Kalau misalkan kita di kasur nih, terus tiba-tiba ada orang, ada tangan lah yang menekan kasur sini, kan kita berasa kan ada yang injak kasurnya di sini. Ada tekanan gitu kayak berasa gitu kan. Nah itu kayak gitu. Tapi lu padahal sendirian di kamar itu? Sendirian. Awal tuh ngedenger jadi pas lagi tidur aku belakangin pintu kan. Ngebelakangin pintu masuk. Sedangkan arah aku tidur itu depan-depanan sama pintu kamar mandi. Oke. Oh, berarti lo menghadapnya ke arah kamar mandi. Iya. Oke. Ngarepnya ke arah kamar mandi. Tiba-tiba ngedenger suara ketokan. Itu di? Hah? Ketokannya di mana nih? Pintu masuk. Ketokannya di pintu kamar mandi. Oh, oke. Ketokannya di pintu kamar mandi. Tek tek tek. Gitu. Itu tapi masih merem kan? Melek lah. Melek. Terus ada suara ketokan lagi, tapi suara dari pintu kamar mandi. Mau bangun kan? Pas mau bangun begini, nah ini nggak bisa. Pas mau bangun gitu nggak bisa. Udah maksa gimana pun nggak bisa. Tiba-tiba suara ketokannya berubah ke pintu masuk. Suara ketokannya berubah ke pintu masuk. Gak lama setelah itu barulah ngerasain kayak ada orang yang ngerangkak di kasur. Kayak tangannya tuh kayak pelan gini loh. Kayak ngedekat mau ngeraih ke sini. Gak lucu. Kayak mau ngeraih ke situ. Terus kayak aku tuh sering ketindihan, tapi yang ini tuh benar-benar berasa ada sesuatu di belakang. Kalau misalkan ketindihan yang kayak cuma nggak bisa gerak doang kayak ya udahlah gitu. Ini tuh benar-benar kayak ada yang gerak di belakang, jadi benar-benar memaksa badan buat mau nengok gitu. Iya. Dan itu benar-benar nggak bisa. Terus Dan sampai di ujung, udah berasa banget di ujung itu baru sorry banget, baru sekuat tenaga yang kayak dah. Itu akhirnya baru bisa berbalik. Baru bisa berbalik. Dan lu nggak ada tapi apa-apa. nggak lihat. Iya, dan nggak ada apa-apa. Anjir. Mendingan ngelihat sesuatu deh daripada ada. Mendingan. Maksudnya mendingan ngelihat Nggak aja ada yang daripada ada sesuatu yang kayak ngerangkak atau apa, kayak lebih seru nggak sih? Berarti lo lebih dari sekali ya ngerasain ketindihan itu? Lebih dari sekali. Lebih dari sekali. Dan biasanya lo cuman itu doang, nggak bisa ngapa-ngapain? Cuma nggak bisa nengok doang, jadi kayak taunya kayak ya udah ketindihan gitu. Tapi lo secuek itu maksudnya pas saat ketindihan tuh udah tunggu sampai bisa gitu apa gimana? Iya, tunggu sampai bisa. Oh. Soalnya mau ngomong juga nggak bisa. Kalau ketindihan ngomong nggak bisa kan? Nggak pernah, alhamdulillah. Oh nggak pernah.
Ngomong tuh Iya, nggak bisa. setahu gue juga emang nggak bisa ngomong dan nggak bisa. Kalaupun lo ngerasa teriak itu biasanya orang-orang juga nggak akan denger gitu. Iya. Misalkan Jadi- kita udah ngerasa kayak kita udah Iya. mangap atau apa, tapi Orang nggak tuh ada nggak suaranya. denger. Tapi kalian yakin kalau misalnya itu kalian udah bangun, bisa aja masih tidur nggak sih sebenarnya? Atau ternyata masih di alam mimpi? Yang saat teriak itu maksudnya ya? Iya, karena kan kalau Oh, kita lagi mimpi kan kita memang kita nggak bisa ngomong, nggak bisa lari berat karena memang aslinya kita tidur kan, nggak beneran ngomong. Apakah ketindihan sebenarnya itu? Makanya nggak ngerti. Kan ketindihan ada bahasa itu juga kan, sleep paralysis atau apa Oh gitu. iya. Jadi kayak emang otaknya lagi nggak sinkron aja sama badan kita. Tapi tadi lo bilang mendingan lihat daripada ngerasain yang apa tadi yang lo bilang Interaksi itu. bener-bener Lo pernah ya. lihat berarti lagi pas ketindihan? Pernah. Pernah. Kalau ketindihan pernah lihat pernah. Dan itu ketindihan bukan ketindihan lagi apa namanya? Lagi ngadep gini ya. Maksudnya tidur lagi telentang. Heeh. Melek ada. Oh, Tapi mau bangun nggak bisa. Apa yang lo lihat? Bayangan aja sih. Tepat di depan lo berarti. Di atap. Ya kan ngadep lu gini tidur. Terus kayak ngeliat sesuatu. Tapi ya udah nggak bisa gerak aja. Berarti, tapi pandangan lo berarti ngeliatin terus gitu dong? Iya. Ah, Jadi kayak cuma ngeliatin dong nih. Terus dia stay di situ? Stay. Untungnya stay. iya enggak. Gak ada Nggak ada untung ya. nggak ada Maksudnya, untung. Untungnya stay. Kalau misalnya tiba-tiba dia turun gitu kan aduh. Gimana itu? gitu. Terus akhirnya tetap lo tuh ya santai nunggu udah Oh, hilang. yang itu panik sih sebenarnya. Oh, gua pikir Itu panik tetep. sih. Cuma kalau misalkan ya itu tapi kan dia nggak ngapa-ngapain kan. Iya iya iya. Ya mendingan nggak ngapa-ngapain jadi kayak ya udah di situ ada walaupun nggak bisa ngapa-ngapain Terus nih. akhirnya tapi bisanya gimana? Hilang sendiri. Hilang sendiri aja. Itu yang tadinya nggak bisa merem juga. Tapi akhirnya maksa buat merem. Pas merem udah ngerasa badan bisa gerak, melek. Wah, Udah nggak ada. Oh. Woi kalau ngelihat gitu nggak bisa merem juga pun nggak bisa ya? Iya. Hah, serius? Iya kayak dipaksa ngeliatin gimana sih? Kayak gini nih kayak nggak bisa. Jadi lo ngelihat tapi lo dipaksa buat ngeliatin dia terus Ah. gitu. Wah gila, Ih. amit-amit sih gue. Wah itu emang parah banget sih. Tapi itu sih yang terbaru tuh yang pas Januari kemarin itu tadi. lokasi yang sama, yang pertama kali lo lihat penampakan itu sama yang lo alamin yang ada interaksinya, itu tempat yang sama? Enggak beda. Yang Januari itu yang kemarin itu di Bali. Oh. Makanya ngerasa kayak lebih ngeri aja. Wow. Jauh banget ya. Tapi berarti selama ini kalau lo suka ngerasa ketindihan gitu, nggak cuma di satu tempat, maksudnya kayak di rumah lo, atau lo pernah saat nginep di mana atau lo lagi kemana sempat ketindihan gitu juga pernah berarti? Pernah. Tapi lebih sering di rumah. Oh lebih Di sering. rumah tuh tapi. di rumah lebih sering. Sering, berarti seringnya itu apakah yang lo ditampakin atau lo cuma yang kaku aja gitu? Paling yang kaku, dan kalau misalkan mau berusaha untuk nengok ngerasa ada sesuatu aja, tapi nggak bisa bener-bener nengok. Kadang tuh kalau misalkan kita aku udah ngerasa kayak udah kelihatan nih sebenarnya di ujung mata kayak ada sesuatu nih, itu pasti aku paksa untuk aku ngelihat. Mendingan ngeliat semua daripada kayak karena kan kita nggak tahu juga nih ini Iya, mau ngapain iya, kan, iya, makhluk ini mau ngapain kan, iya. mendingan langsung lihat semuanya jadi kelihatan dia tuh mau ngapain. Jadi kan kalau misalkan udah ngerasa kayak oh ada nih sesuatu nih, kayak kadang tuh ngitung dalam hati nih 1, 2 Nengok gitu ya. Nengok. Tapi lo sempet ngerasa gini gak sih? Nih gue suka kadang bisa ngeras, kok kayak gue suka ngerasa ada di mana, atau nggak lo suka kayak ngerasa tiba-tiba kayak ngelihat apa kayak gitu? Enggak sih, itu pasti selalu kejadian itu kalau misalkan lagi mau tidur malah. Hah? Pas mau tidur baru kayak ngerasa badan kayak kaku ya. Oh. Itu posisi jadi bukan lagi tidur tiba-tiba kebangun. Oke. Tapi mau tidur tiba-tiba lah kok kaku nih badan. Oh makanya tadi bilangnya lo masih sadar ya? Iya masih sadar. Bukan lagi tidur terus kebangun terus tiba-tiba nggak bisa gerak. Tapi lo cerita nggak sama orang rumah? Karena kan lo kan lebih seringnya tadi ketindihan di rumah. Lo cerita nggak kayak nih kayaknya ada sesuatu deh di rumah Enggak sih, atau nggak pernah ngomong. enggak? Nggak pernah Atau ngomong. orang rumah lo nggak pernah mengalami hal yang sama? Cerita. Nggak ada yang cerita juga. Nggak ada yang cerita juga kayaknya orang-orang rumah. Iya. Tapi pernah nggak sih apa namanya lo
sharing soal ketindihan lu ini ke tanya-tanya gitu, atau ini tuh ada hubungannya sama ini nggak sih, apa penyakit mungkin atau apa kayak gitu? Pernah. Ini baru kayak pertama kali nih cerita ketindihan. Oh, eksklusif guys. Tapi kayak kalau misalkan cerita horor tuh selalu keingetnya itu selalu yang itu tadi yang kejadian waktu kecil. Jadi kalau misalkan dibilang yang terbaru yang paling baru inget kayak iya gue sering ketindihan itu kayak lumayan horor juga sih. Iyalah, karena maksud gue itu kan jadi kayaknya elonya nih malah sensitif gue ngerasanya, karena kan kayak gue nggak pernah ketindihan dan gue adalah orang yang cuek untuk hal-hal yang berbau mistis gitu loh. Dan gue kaget dengan lo yang lo bisa bilang ya mungkin tiap mau tidur lah gue ketindihan, kayak kok bisa gitu loh. Sering gitu. Gue Ya? beranggapan entah elonya yang sensitif juga atau memang di sekitar lo itu banyak. Tapi kalau menurut lo apa namanya, ketindihan itu ada ininya nggak sih sama mungkin bukan dari mistis gitu, atau ada penyakit di mungkin darah yang tidak lancar atau kayak gimana kayak gitu kalau menurut lo hubungannya sama medis? Ya Menurut gue kalau gue lebih mikirnya mungkin kecapean kali ya. Gue mikirnya gitu, kecapean. Jadi otaknya kita itu ketika udah capek dia menstimulan sendiri, dia menciptakan suatu hal yang kita nggak pernah terpikirkan sebelumnya, bahkan gue mikirnya gitu. Oke, berimajinasi berarti jadinya. Iya, gue mikirnya gitu. Cuman lagi-lagi gue nggak pernah ngerasain, gue belum pernah ngerasain. Jadi ini cuman apa namanya, hipotesa aja sebenarnya. Iya. Tapi Soalnya kenapa aku bilang tadi kayak kalau ketindihan kayak ya udahlah gitu. Karena di otak aku juga kayak ketindihan itu nggak pernah aku mau sangkutin sama yang mistis atau apa. Jadi kalau misalkan ketindihan, karena aku tahu juga emang ada bahasa ilmiahnya dan lain-lainnya kayak ketindihan udahlah. Mungkin kalau misalkan ngeliat sesuatu atau apa, itu emang pikiran kita aja karena kita takut, jadi kita memunculkan itu. Iya, benar. Jadi Jadi ada kayak sedikit halusinasi lah. jadi kayak ya. kalau misalkan lagi ketindihan kayak udahlah cuek aja. Cuman Tapi dulu pas kalau- awal-awal emang pas pertama kali ketindihan kayak ngerasainnya kayak ih ini horor banget nih. Cuma karena makin kesini makin tahu kalau ketindihan itu kayak ya udah emang ada sesuatu yang emang terjadi di otak kita atau emang badan kita dan lain-lain. Jadi kayak ngerasanya ya udahlah kalau ketindihan. Biasa gitu ya. Biasa. Common lah, nggak gue doang gitu ya. Banyak soalnya yang ngerasain. Tapi kayak harus gitu. coba sih ketindihan. Aduh. Enggak, makasih itu ngeri banget. Ada karena ada sensasinya itu. Nggak benar sih ya. Benar. Oke deh. Tapi gimana menurut lo, Bi? Cerita dari Bang Fahad nih? Sebenarnya gue lumayan kaget karena maksudnya ya tadi ternyata ada orang yang ketindihannya lumayan sering. Bagi gue orang yang nggak pernah ketindihan itu adalah case yang sebenarnya kayaknya melelahkan ya, karena maksudnya apalagi tadi lo sampai ada saat ketika lo berasa interaksi gitu, itu kan berarti kan kita kayak ada sosok lain yang memang mencoba untuk menunjukkan eksistensinya di sekitar kita gitu. Tapi menurut lo Fahad, lo ada pesan nggak buat siapapun di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama kayak sering ketindihan atau sleep paralysis yang kita tahu? Apa kalau ada pesan, apakah memang ya baiknya sebelum tidur kita gimana gitu? Kayaknya kalau misalkan ketindihan itu apalagi kalau misalkan di kamar ya, harus ini sih sebelum tidur tuh udah pasti banget harus baca doa. Iya. Itu udah paling utama. Mungkin gue sering ketindihan juga karena mungkin gue suka Tiba-tiba lupa capek baca tidur doa, aja ya? kayak Iya. tiba-tiba tepar aja, tiba-tiba kaku di badan gitu. Habis ketindihan baru baca doa belum nih gitu. Baca doa guys kalau di kamar itu serem tau. Apalagi yang kasurnya ada kolong ya. Aduh. Makasih. Iya benar. Itu kadang bukan ketindihan, ditarik malah tuh, bukan ditindihin, ditarik dari bawah. Aduh, oke, terima kasih tapi buat Bang Fahad ya udah mau Sama-sama. mampir ke sini dan Sama-sama. menceritakan kisah-kisah atau pengalamannya. Nah, buat semua yang nonton video ini juga mungkin yang punya cerita-cerita horor atau pengalaman-pengalamannya, silahkan banget bisa langsung di komen di bawah. Nanti bisa dihubungin sama tim kita. Terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, komen. Yang belum subscribe silahkan di subscribe. Sampai jumpa lagi di Cerat. Oke. Thank you abangku. Thank you.